Kalau ditanya bahwa kira-kira pertanyaan apa yang muncul di kalangan dosen penguji untuk pertama kali menguji mahasiswa itu, kira-kira apa ya pertanyaannya yang muncul gitu. Mau tahu bagaimana jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau membahas terkait dengan apa sebenarnya yang sering muncul ditanyakan oleh sebagian besar dosen penguji ya ketika kita menguji mahasiswa di ujian skripsi itu. Kebanyakan dari penguji itu menanyakan kenapa atau memberikan alasan kenapa Anda mengambil judul ini atau topik penelitian ini. Nah, biasanya itu yang ditanyakan pertama gitu. Nah, tentunya bagi sebagian besar mahasiswa itu harus tahu terkait dengan apa yang semestinya di setiap kali ditanyakan oleh dosen penguji ya, ketika kita sedang menguji mahasiswa. Nah, kalau ditanya terkait dengan kenapa memilih judul tersebut atau topik tersebut, nah itu adalah sebuah sesuatu yang memang ya sering banyak ya ditanyakan. Namun, ada kalanya mahasiswa ya mungkin karena mengalami grogi ya, ketakutan itu normal gitu. Pada akhirnya ketika ditanya yang semacam itu, yang semestinya jawabannya simple, sederhana, pada akhirnya tidak tahu gitu ya, tidak tahu, yang kemudian bisa mempengaruhi nilai mahasiswa tersebut. Nah, oleh karena itu, hal yang paling menantang ya buat sebagian besar mahasiswa ini saya kasih bocoran ya, dimana sebagian mahasiswa itu ketika ditanya hal semacam itu lupa gitu. Lupa karena mungkin persiapannya kurang atau waktu mengajukan judul tersebut atau topik tersebut ke dosen pembimbingnya juga tidak diingatkan oleh dosen pembimbing gitu ya terkait dengan hal semacam itu. Tetapi sudah banyak sebenarnya yang membahas terkait ini, di mana mahasiswa itu mungkin terlena, oke lah kalau ditanya semacam itu insya Allah bisa gitu dijawabnya. Tetapi kenyataannya ketika sudah di lapangan, ketika mereka mempresentasikan, sudah selesai presentasi, ada hal-hal atau yang ditanyakan yang paling sederhana itu justru mahasiswa lupa akan hal tersebut. Padahal kalau kita tarik ke belakang ya, muncul awalnya topik atau ide tersebut itu bisa jadi bahwa mendapatkan idenya dari mana ya, ataupun mendapatkan inspirasinya dari mana. Nah, itu bisa dijadikan sebuah alasan. Tetapi sebenarnya jawaban itu ada biasanya di rumusan masalah gitu ya, ada di rumusan masalah, sehingga kalau ditanya terkait dengan kenapa memilih judul tersebut, ya Anda tinggal menghafal aja apa yang ada di rumusan masalah, karena judul penelitian yang bagus itu ya, itu harus mengandung masalah dan juga mengandung tujuan. Ya, jadi ada masalah yang akan diselesaikan di situ dengan tujuannya mau diapakan gitu. Nah, itu sebenarnya yang paling sederhana kalau mau kita mengingat ya, kira-kira kenapa ditanya, kenapa memilih judul tersebut gitu. Jadi intinya adalah kalau kita ditanya hal tersebut, ingat aja bahwa setiap judul itu harus mengandung masalah dan tujuan. Nah, itu dulu. Nah, tinggal Anda mendevelop ya, memparafrase atau meningkatkan penyampaian saudara ke dosen pengujinya. Nah, ada kalanya juga mahasiswa ketika ditanya hal semacam itu adalah, ini saya kasih bocoran juga bahwa itu sebagai bentuk ya kita menguji mahasiswa itu sebenarnya sejauh mana dia mampu menguasai materi yang akan disampaikan gitu. Jadi kadang itu adalah pertanyaan apa ya, intermezzo lah mungkin ya, semacam itu. Jadi itu ada beberapa ini ya, beberapa dosen ya yang bertanya semacam itu. Jadi kadang kalau menurut saya ya
tidak terlalu penting gitu untuk ditanyakan. Tetapi ternyata beberapa dosen itu menanyakan hal tersebut itu sebagai intermezzo untuk menguji mahasiswa tersebut untuk mengetahui sebenarnya seberapa jauh mahasiswa tersebut menguasai materi tersebut, ya, seberapa jauh. Kadang karena begini, judul ataupun topik penelitian itu ketika kita sudah mensepakati ya dengan dosen pembimbing, ada kalanya ketika kita sidang ya, ujian itu tidak kemudian bisa diganti sama dosen penguji gitu ya. Dan itu merupakan sesuatu yang normal, Jadi seringkali juga saya sampaikan bahwa di dalam penelitian, mahasiswa itu seringkali terpaku di dalam judul gitu ya. Padahal seringkali saya sampaikan bahwa jangan terlalu menghabiskan ya, atau terpaku dengan yang namanya judul penelitian ya, judul penelitian, karena kita bisa sewaktu-waktu itu judul itu bisa dirubah oleh baik itu dosen pembimbing maupun dosen penguji ya. Padahal kita sudah mungkin bagi sebagian besar mahasiswa itu berpikir bahwa aduh, kita sudah mati-matian nih mencari judul tersebut, tapi tiba-tiba diganti ya, karena memang tujuan digantinya sebuah judul ataupun topik penelitian itu memang karena harus disesuaikan dengan isinya. Jadi tidak serta-merta kadang mahasiswa itu menulis isinya apa, judulnya apa, oleh karena itu harus diganti gitu. Nah, itu yang perlu mahasiswa perhatikan, dan ini seringkali sudah saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa ya, bahwa jangan seringkali terpaku dengan judul. Jadi biarkan judul itu jalan seperti apa adanya gitu ya, Anda ini. Karena kadangkala judul itu ya udah diganti oleh dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing kan kita seringkali bertemu ya. Tetapi yang seringkali fatal itu adalah sering diganti oleh dosen penguji dan tiba-tiba mengumumkan tidak lulus gitu. Nah, itu yang seringkali terjadi ya. Tapi kebanyakan kalau diganti itu lebih kepada penyesuaian dengan apa yang ada di dalam judul skripsi tersebut ya. Jadi untuk menyesuaikan sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir terkait dengan judul skripsi. Tapi yang terpenting itu dulu ya. Langkah pertama yang harus disiapkan oleh mahasiswa ketika sidang skripsi itu adalah Anda harus menyiapkan segala bentuk yang kemungkinan akan ditanyakan oleh dosen penguji, dan biasanya ya umumnya ketika ditanya dosen penguji itu bertanya, biasanya ya udah berkaitan dengan hal-hal yang judul gitu. Awal-awalnya begitu ya. Itu sebagai, kalau menurut saya sebagai intermezzo ya, sebagai intermezzo untuk memperkuat apakah saudara itu bisa menguasai materi yang disampaikan ya oleh Anda sendiri tatkala Anda berpresentasi. Karena kita biasanya akan terlihat jelas nih kalau yang disampaikan itu mungkin tidak menguasai, atau khawatirnya skripsi ini dikerjakan oleh orang lain gitu. Nah, itu yang perlu dipahami gitu oleh sebagian besar mahasiswa ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.